Selamat siang teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga baik-baik, semoga sehat-sehat semuanya ya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang time management. Jadi kalau kita sudah bisa memimpin diri kita sendiri, kalau kita sudah bisa menentukan hidup kita sendiri, nah sekarang kita juga harus bisa menentukan waktu untuk hidup kita. Ya, waktu untuk hidup kita. Karena prinsipnya juga begini, kalau bukan kita yang menentukan atau mengatur waktu buat kita, nanti orang lain yang akan mengaturnya buat kita. Saya mau tanya dulu nih sama teman-teman ya. Menurut teman-teman, lebih berharga uang atau lebih berharga waktu? Pada saat acuan seperti apa itu dikatakan penting gitu. Dan langsung harus jelas dulu acuannya pada saat kondisi seperti apa gitu. Iya. Kalau pada saat kita muda maka yang lebih penting itu adalah uang. Nanti kalau orang yang sudah tua berarti yang lebih penting itu adalah waktu bagi dia. Oke. Tapi kalau secara umum, kalau menurut saya Pak Ari, ya kita bisa berbeda dan teman-teman yang lain. Kalau menurut saya, waktu itu menurut saya lebih penting daripada uang. Time is more important than money. How you manage your time will determine how your life is. Bagaimana Anda mengatur waktu Anda akan menentukan bagaimana kehidupan Anda. Jadi bagaimana kita menggunakan waktu kita itu akan menentukan bagaimana kehidupan kita. Bagaimana hidup kita sangat ditentukan daripada penggunaan dari waktu kita. Nah, saya akan mulai dengan prinsip yang pertama. Prinsip time management yang pertama. Teman-teman perhatikan. Time management itu merupakan keterampilan dan kebiasaan, bukan bakat. Lalu prinsip time management yang kedua adalah time management itu bukan mengatur waktu dulu yang paling penting, tapi bagaimana mengatur diri kita. Nah, ini bagaimana kita menggunakan time management. Karena tadi disebutkan di awal, kalau kita tidak bisa menggunakan waktu kita dengan baik, maka hidup kita pun akan tidak baik. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita menggunakan, mengatur atau membuat time management yang baik buat hidup kita. Mengatur waktu itu didahului dengan manage self. Ya, bagaimana mengatur diri, bagaimana mengatur hidup kita. Baru mengatur aktivitas. Nanti saya akan jelaskan dengan lebih detail. Lalu yang ketiga itu baru mengatur waktu. Saya gambarkan dalam sebuah kuadran, namanya time management matrix. Ini adalah kombinasi dari masing-masing kuadran. Saya mau bertanya, Pak, ya, terkait tadi kan kuadran itu kan sudah diklasifikasikan ya. Ini kan kalau kita buat untuk diri kita sendiri atau bagian kita sendiri, itu kan sebenarnya sedikit lebih mudah ya Pak ya. Jadi kita hanya fokus kepada bagian kita atau hanya fokus kepada diri kita, mana yang penting, mana yang tidak penting, yang genting dan tidak genting itu kan sepertinya lebih mudah disusun. Nah, bagaimana ketika kita berhadapan dengan bagian lain atau berhadapan dengan orang lain yang dimana mereka juga punya tujuan tertentu, yang itu bisa terjadi bentrokan kepentingan. Itu menurut Bapak seperti apa? Apakah kita tetap memprioritaskan kepentingan dan kegentingan waktu di bagian kita atau kita secara pribadi, atau adakah ruang fleksibilitas yang bisa menemukan antara kepentingan kita dan kepentingan bagian lain? Oke. Ibu Jessica, pertanyaan sangat bagus. Kalau masalah fleksibel tidak fleksibel, izinkan saya menunda itu dulu ya, sebentar nanti kita akan bahas. Tapi saya mau jawab begini, Ibu Jessica, yes. Jadi memang Bapak Ibu banyak juga ya teman-teman orang yang beralasan begini, aduh Pak Andi, saya itu udah sering Pak bikin time management. Udah sering saya, dari dulu tuh saya pernah mencoba beberapa kali Pak, tapi selalu gagal Pak. Kenapa? Ya karena yang tadi kayak Ibu Jessica bilang, banyak faktor eksternal yang tiba-tiba menggagalkan apa yang sudah saya canangkan Pak. Saya pengennya begini, tiba-tiba faktor eksternal. Jadi, karena banyak faktor eksternal yang mengganggu, akibatnya berbenturan dan saya harus ngalah, ya akhirnya saya tidak lagi membuat seperti ini Pak. Karena percuma Pak, karena banyak gangguan dari eksternal yang menggagalkan itu. Itu satu ya. Nah, yang menarik gini Ibu Jessica. Ini hasil riset ya, hasil riset dari Stephen Covey. Hasil riset dari Stephen Covey bilang begini, ternyata, kalaupun kita sudah punya time management yang tersusun dengan rapi, yang membuat itu gagal adalah 80% gara-gara diri kita sendiri. Teman-teman, yang namanya membuat time management, lakukanlah per minggu. Saya menyebutnya rencana mingguan ini. Tetapkan waktu sebelum minggu itu berjalan. Teman siapkan waktu atau Anda siapkan waktu buat diri Anda membuat ini sebelum minggu itu berjalan. Langkah-langkah membuat rencana mingguan. Langkah pertama. Setiap minggu coba Anda lihat kembali goal Anda itu apa. Saya ulangi.
Setiap minggu pada saat teman-teman membuat rencana mingguan, coba dilihat goal Anda itu apa. Ini ya, manage self. Peran dan goal itu namanya manage self. Ingat, ini harus ada lebih dulu sebelum kita bisa menentukan mana aktivitas yang penting dan tidak penting. Baru nanti kita masukkan ke schedule kita, time management. Yang kedua, kita akan masuk, langkah pertama tadi saya berikan contoh, ini hubungannya dengan manage self. Langkah yang kedua, kita masuk ke big rock. Kalau dalam contoh ini adalah manage activity. Ingat, mana yang penting dan mana yang tidak penting. Sekarang masuk ke tahapan yang terakhir. Tahapan yang terakhir itu adalah tetapkan jadwal di minggu itu. Di paling akhir baru masukkan ke agenda kita. Makanya saya tadi bilang, ini yang ketiga ini teman-teman lihat nih, yang ketiga ini hubungannya dengan manage time. Di ujung, di akhir, sama seperti uang. Karena kalau uang tidak dibeginikan, kita itu menghambur-hamburkan uang. Kalau waktu tidak dibegitukan, kita itu menghambur-hamburkan waktu. Dan teman-teman harus ingat, time is not money, time is time. Kalau Anda menghambur-hamburkan waktu, Anda itu menghambur-hamburkan kehidupan. Because time is not money, time is life. Oke, kalau 80% tergantung sama kita dan kita seringkali melanggar itu Pak Andi, ada nggak tipsnya supaya kita tidak melanggar itu? Tips saya yang pertama ya Bapak Ibu ya, bagaimana supaya kita lebih bisa konsisten dengan jadwal yang sudah kita buat. Satu, hargai waktu. Yang kedua, yang menurut saya paling penting, ini juga buat Ibu Jessica, tips yang kedua itu adalah integritas. Nah, 80% kenapa kita tidak melakukan itu? Karena waktu kita sendiri. Apa? Kita tidak berintegritas. Kita tidak komit dengan jadwal yang sudah kita buat. Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih banyak teman-teman.